Kak, tolong Kak, diam berdiri Kak. Tolong dong handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini kami akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara terkait dengan tata niaga timah yang sedang kami tangani. Hari ini Jumat tanggal 26 April 2024, tim penyidik telah memanggil 14 orang saksi, di mana salah satu dari saksi terus yang kami panggil yaitu saudara HL tidak bisa hadir karena sakit. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan, tim penyidik memandang telah ditemukan alat bukti yang cukup, sehingga pada hari ini kami tetapkan 5 orang tersangka, yaitu saudara HL selaku beneficiary owner PT Tim atau BO PT Tim. Selanjutnya saudara FL selaku marketing PT Tim, saudara SW selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2015 sampai dengan Maret 2019. Saudara BN selaku PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung periode Maret 2019. Dan saudara AS selaku PLT Kepala Dinas ESDM Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya ditetapkan sebagai Kepala Dinas ESDM. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, 3 orang diantaranya untuk kepentingan penyidikan kami lakukan tindakan penahanan, masing-masing saudara FL di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan tersangka AS, tersangka SW di Rutan Salemba Jakarta Pusat. Sedangkan terhadap tersangka BN karena alasan kesehatan yang bersangkutan tidak kami lakukan penahanan. Sedangkan terhadap tersangka HL yang pada saat hari ini kita panggil sebagai saksi tidak hadir, selanjutnya oleh tim penyidik akan segera dipanggil sebagai tersangka. Adapun kasus posisi dapat kami sampaikan sebagai berikut. Bahwa saudara SW, BN, dan AS masing-masing selaku kepala dinas dan selaku PLT kepala dinas SDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dengan sengaja menerbitkan dan menyetujui RKAB dari perusahaan smelter PT RBT, PT SBS, PT SIP, PT TIM, dan CV VIP, di mana
kita ketahui RKAP tersebut diterbitkan meskipun tidak memenuhi syarat. Yang kemudian ketika tersangka tersebut tahu bahwa RKAP yang dia terbitkan tersebut tidak dipergunakan untuk melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP kelima perusahaan tersebut, melainkan sekedar untuk melegalkan aktivitas perdagangan timah yang diperoleh secara ilegal di wilayah IUP PT Timah. Sedangkan peran tersangka AL dan saudara FL, keduanya turut serta dalam pengkondisian pembuatan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah yang sebagai bungkus aktivitas kegiatan pengambilan timah dari IUP PT Timah, di mana keduanya kemudian membentuk perusahaan boneka yaitu CV BPR dan CV SMS dalam rangka untuk melaksanakan atau memperlancar aktivitas ilegalnya. Akibat perbuatan tersebut, kelimanya kami sangka melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 ke pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, bisa kita lanjut. Terima kasih. Ada pertanyaan? Pak, untuk Kadis SDM Bubble, Pak, itu 2 orang Pak ya ditetapkan tersangka. Kadis SDM Bubble ada 3 orang. 3 orang. Kepala dinas aktif sama mantan ya Pak. Ya. Makasih Pak. Ada lagi? Pak, untuk tadi Mas pakai maaf Pak, tadi ada di luar konteks sedikit. Tadi siang kami melihat ada beberapa mobil yang dibawa ya di turut itu. Kira-kira kasus posisinya seperti apa Pak? Bisa dijelaskan Pak? Kemarin malam betul tim penyidik telah melakukan kegiatan penyitaan terhadap 3 unit mobil, 2 jenis mobil sport Ferrari dan 1 mobil sport Mercedes. Ketiganya adalah milik tersangka HM. Ya. Dalam rangka apa, terkait apa? Tentu saja terkait dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan terhadap yang bersangkutan. Mungkin demikian. Kalau terkait dengan nominal kami belum menghitung. Nanti setelah kami sita akan kami serahkan ke Badan Pemberian Aset untuk dilakukan appraisal. Di situ nanti akan kita ketahui ya berapa nilai. Pak, terkait perjanjian pisah harta Sandra Dewi sama AM sendiri seperti apa apakah ada? Pak, terkait perjanjian pisah harta SD dan HM, adakah kemungkinan harta SD juga kemudian akan disita? Terus juga adakah kemungkinan keterlibatan SD juga dalam kasus DPO ini? Dalam perkara ini yang kami sangka yang terlibat dalam tindak pidana korupsi adalah saudara HM, sehingga kegiatan penelusuran aset yang kami lakukan terhadap aset-aset milik HM, dan tentu saja sepanjang alirannya menyangkut ada indikasi keterlibatan atau ada kaitannya, pasti akan kami lakukan penyitaan. Tidak hanya apabila aset tersebut berada di atau dimiliki oleh siapapun, entah itu istrinya atau siapapun, sepanjang itu ada dugaan
keterkaitan pasti akan kami ambil. Sejauh ini ada dugaan arah ke sana nggak? Hah? Sejauh ini apakah sudah ada mengarah ke sana? Itu aktivitas penyidikan kami tidak bisa kami sampaikan di sini. Pak terkait aset HM yang di Terkait aset HM yang berada di luar negeri seperti rumah mewah yang berada di Australia itu gimana Pak? Apakah nantinya akan disita juga? Semua kegiatan penelusuran sedang kami lakukan. Mohon ditunggu hasilnya seperti apa, nanti tentunya pasti akan kami sampaikan ke media. Tersangka HL, tersangka ML yang diumumkan sebagai tersangka tadi. FL ini ada nggak kaitannya sama salah satu pendiri Sriwijaya yang pernah diperiksa? Ada hubungan saudara? Kami hanya memeriksa saudara FL dalam kapasitas perbuatannya di dalam perkara ini. Apakah yang bersangkutan terkait dengan hal yang lain, kami tidak ada kepentingan. Pak, terkait RKAB, Pak. RKAB itu kan diajukan tahunan, Pak ya. Ini terkait RKAB yang tahun berapa, Pak? Kalau lebih kecil. Yang kedua, terkait dengan beneficial owner ini, kan tadi itu terkait dengan PT TIM. Apakah untuk yang PT lainnya itu sudah ditelusuri atau diketahui, Pak? Siapa beneficial ownernya? Terima kasih. Terkait dengan RKAB, tentu saja RKAB pada periode 2015 sampai sekarang. Itu yang kami telusuri. Terkait dengan beneficiary owner, sepanjang ada alat bukti dan alat bukti itu cukup kuat menurut pertimbangan kami, pasti akan kami perlakukan sama. salah satu Semua penelusuran sebagaimana telah kami sampaikan sedang berjalan. Hasilnya apa nanti ditunggu saja. Terakhir yang Mbak ya. Penelusuran sedang berjalan, kami tidak bisa merinci, nanti ditunggu saja. Makasih cukup Pak. Pak terkait kaki tangan Tamron Pak untuk di Belitung apakah sudah dilakukan pemeriksaan Pak? Pak terkait salah satu tersangka Tamron kaki tangannya yang di Belitung apakah sudah dilakukan pemeriksaan Pak? Apa? Terkait dengan tersangka Tamron kaki tangannya yang di Belitung apakah sudah dilakukan pemeriksaan Pak? Soalnya masih ada kegiatan untuk pembelian timah di Belitung Pak. Terima kasih Pak. Pemeriksaan tergantung urgensi dalam perkara ini. Ya, sepanjang terkait dengan perkara ini pasti akan kami panggil. Ya. Pak, mohon izin Pak, yang udah dipanggil apa aja Pak? Tunggu aja, terkait dengan penyataan dan sebagainya masih berjalan dan kami tidak bisa menyampaikan secara rinci di sini. Ya, ditunggu saja. Pak izin Pak, mohon izin Pak, saya dari Tribun terkait tersangka HL ini izin penegasan Pak, itu yang bersangkutan apakah benar sebelumnya sudah diperiksa pada Kamis 29 Februari dan itu pertanyaan pertama terkait PSK hari ini. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan tersangka yang tadi terdepan sebelumnya yakni Harvey Muiz, itu apakah betul terkonfirmasi Pak bahwa hari ini ada penggeledahan lagi di apartemen yang bersangkutan Pak? Dan kemudian pertanyaan yang ketiga terkait dengan penerbitan dokumen-dokumen tahunan ini Pak, itu apakah sudah dimintai keterangan juga dari pihak ESDM pusatnya terkait dengan pengawasannya Pak? Apakah akan dikejar ke arah sana juga? Apakah ditemukan indikasi juga di dalam pengawasannya itu Pak? Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih. Benar, HL memang pernah kita periksa ya sebelumnya. Terkait dengan penggeledahan, semua sedang berjalan, ditunggu saja dalam rangka untuk penelusuran aset. Terkait dengan pihak-pihak lain, Kementerian ESDM dan sebagainya, tentunya sepanjang itu ada urgensinya pasti kami lakukan pemeriksaan. Ya, ditunggu saja. Cukup, terima kasih Pak. Pak, untuk kerugian Udah ya. negara dalam kasus Terima kasih untuk Udah? kerugian keuangan untuk kerugian negara dalam kasus ini kan kemarin-kemarin bilang masih dihitung. Nah sekarang bagaimana dan apa penyebab lamanya kerugian negara diketahui?
sama yang kedua terkait PT RBT sendiri kan kemarin udah disita smelternya, dan apakah ada petinggi dari PT RBT yang juga akan ditetapkan tersangka? Terkait dengan penghitungan, ini terakhir ya, terkait dengan penghitungan kerugian negara masih berjalan, masalah lama atau tidak itu relatif ukuran waktu. Terkait dengan penyitaan smelter, betul smelter telah kita sita, namun tetap kita upayakan untuk tetap beroperasi dalam rangka untuk menjaga keekonomian dari peralatan-peralatan tersebut. Terkait dengan apakah ada nanti penetapan dan sebagainya, kami tidak dapat berasumsi atau mengada-ada. Ditunggu saja perkembangannya, sepanjang ada alat bukti cukup, pasti kami mengambil tindakan. Kalau tidak terdapat alat bukti cukup, pasti kami juga tidak akan mengambil tindakan apapun. Demikian ya. Baik, terima kasih. Semua kembali pada aturan hukum yang berlaku. Ya, Baik, cukup. terima kasih semuanya. Di RKB itu kan selain dari SDM ada tujuan dari gubernur juga Pak. Ditunggu saja, sepanjang itu ada urgensinya pasti akan kami minta keterangan, karena kami ingin perkara ini semuanya terungkap dengan terang dan selesai secara sempurna. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat malam. Semuanya. Selamat. Pribadinya HM, Pak. Pak, jet pribadi HM kenapa belum disita, Pak? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.